Hai, balik lagi di channel Nyai Mistis. Sekali lagi Nyai ucapin makasih udah klik video ini. Kali ini di Nyai Story, Nyai mau bawain sebuah cerita tentang kerajaan jin di Tanah Jawara. Penasaran? Yuk langsung aja kita bahas ceritanya. Gengs, dari kalian ada yang tahu nggak sih provinsi mana yang mendapat julukan Tanah Jawara? Ya, Banten. Provinsi yang dipimpin oleh Wahidin Halim ini mendapat julukan Tanah Jawara karena banyak para jawara silat yang lahir dari provinsi ini. Meski terkenal dengan kejawaraannya, siapa sangka gengs, di provinsi ini terdapat sebuah kerajaan jin. Masyarakat sekitar menyebut kerajaan jin ini dengan Gantarawang. Gantarawang adalah suatu tempat yang berupa padang alang-alang dan semak-semak. Wilayah ini berada di Kecamatan Tunjung Teja, Desa Caringin, Kabupaten Serang, Banten. Konon di tempat ini terdapat suatu negara tak kasat mata yang keberadaannya tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Menurut Kiai Haji Amas Tajudin, pendiri Pondok Pesantren Al-Zikri, makhluk halus penghuni Gantarawang ini sebangsa siluman yang diyakini berasal dari prajurit Raja Pucuk Umur. Jadi dahulu kala tempat ini terdapat sebuah kerajaan Buddha. Kerajaan ini lebih dulu berdiri sebelum kerajaan Islam di Banten. Nama kerajaannya ialah Kerajaan Medanggili. Rajanya bernama yaitu tadi Raja Pucuk Umun. Kerajaan kecil ini berada di bawah naungan Kerajaan Pajajaran Barat, yakni Kerajaan Pakuan. Penduduk kerajaan ini mayoritas beragama Buddha. Suatu hari Pangeran Hasanuddin datang dan mendirikan kerajaan Islam pertama di Banten. Dan disitulah terjadi perang tanding antara Pangeran Hasanuddin dan Raja Pucuk Umur. Kerajaan Medanggili menyatakan bahwa mereka tidak ingin masuk Islam. Perang pun terjadi gengs, dan diaturlah sebuah perjanjian yang mana dalam isi perjanjian tersebut berisikan pihak yang kalah harus meninggalkan Medanggili. Merunut dari historisnya nih, perang tanding tersebut terjadi di Banten Girang. Kala itu Pangeran Hasanuddin dibantu oleh dua santrinya yakni Ki Mas Jong dan Ki Agus Jong. Dalam pertempuran tersebut Raja Pucuk Umun dinyatakan kalah. Sang raja pun pergi dari Medanggili. Sejak itu, gak ada satu orang pun yang tahu keberadaan sang raja. Jadi, rajanya ini hilang gitu aja dan hanya menyisakan petilasannya aja. Nah, pengikut dari Raja Pucuk Umun ini ada yang bermukim di Malingping, Kanekes, dan Cibeo. Mereka yang bermukim di Malingping kemudian menjadi suku Baduy. Masih menurut Kiai Haji Amas, sekitar tahun 2000-an dilaporkan ada sekelompok peneliti yang datang ke Gantarawang dan peneliti ini hilang separuh gengs. Salah satu peneliti yang ditemukan oleh masyarakat Tunjung Teja ini mengatakan dirinya diajak oleh wanita cantik. Padahal menurut Kiai Amas, wanita cantik ini adalah jelmaan peri lelembut Tanah Gantarawang. Kata Pak Kiai juga nih, lokasi Tanah Gantarawang ini cuma lokasi biasa, hanya gundukan tanah dan pepohonan. Akan tetapi jika udah diculik oleh lelembut Gantarawang, tak sedikit orang yang bisa kembali. Nah, selain cerita dari Pak Kiai tadi, ada lagi nih cerita mistis dari masyarakat yang tinggal di sekitar Gantarawang. Cerita ini berasal dari pengembala kambing. Si pengembala kambing ini tinggal sekitar 150 km dari Gantarawang. Si pengembala kambing hilang bak ditelan bumi. Keluarga maupun kerabat dekat si pengembala nggak tahu kemana si pengembala ini pergi. Dan setelah 40 hari si pengembala ini pergi atau dinyatakan hilang, si pengembala kambing ini balik lagi ke rumahnya. Dan saat ditanya, si pengembala ini memberi kesaksian bahwa saat sedang mengembala, ia berjumpa atau papasan dengan kereta kencana yang indah dan tahu-tahu si pengembala ini udah berada di Gantarawang dan tak bisa pulang. Cerita mistis yang lainnya datang dari Kiai Haji Tubagus Yali atau Haji Deeng. Beliau ini merupakan kasepuhan yang baik dan soleh. Beliau juga seorang guru ngaji sekaligus guru tasawuf yang mengajari ilmu agama pada santrinya di Balai Rombeng. Buat yang nggak tahu, Balai Rombeng itu semacam gubuk tempat para santri menginap. Haji Deeng ini punya hobi. Beliau suka sekali menyembelih kerbau dan membuat dagingnya menjadi dendeng.
Oleh karena itu, masyarakat sekitar Tunjung Teja menyebutnya Haji Deeng. Terus, Balai Rombeng milik Haji Deeng ini lokasinya bersebelahan dengan negeri jin yakni Gantarawang. Hanya dipisahkan oleh sungai dan petakan-petakan sawah. Setiap hari para santri memancing di sungai ini. Sampai suatu hari Haji Deeng bersama para santrinya mengintip ke arah sungai yang sering dipakai oleh Haji Deeng dan santrinya memancing. Haji Deeng mengintip lantaran tangkapan ikannya selalu hilang. Dan setelah menunggu beberapa lama, datanglah segerombol makhluk tak kasat mata. Menurut kesaksian Haji Deeng, makhluk ini berpostur tinggi, berwarna putih dengan kepala berbentuk kotak. Haji Deeng pun meminta para makhluk tak kasat mata ini untuk memanggil Raja Jin Gantarawang. Akan tetapi, para makhluk ini tak menyanggupi permintaan Haji Deeng. Mereka malah bersujud dan mengaku kalah kepada Haji Deeng. Kemudian Haji Deeng pun meruntuhkan kerajaan ini. Akan tetapi, Raja Jin mengambil keputusan untuk tidak mengganggu keturunan Haji Deeng serta membuat kerajaan ini menjadi dua, gengs. Satu di daerah ujung kulon, tepatnya di Lawang Seketeng, dan satunya di Gantarawang. Menurut kepercayaan sekitar, ikan di sungai tersebut memiliki banyak misteri. Nah, cerita terakhir datang dari tukang ojek bernama Kotet. Suatu malam, ia kedapatan penumpang seorang nenek-nenek yang minta diantar ke desa Tunjung Teja. Setelah sampai di rumah si nenek ini mengaku tidak mempunyai uang dan nenek ini memberikan Kotet sebuah emban sebagai pengganti ongkos si nenek. Ia juga menyuruh Kotet untuk menginap di rumahnya dan lo tahu nggak? Pagi harinya si Kotet pun bingung karena ia berada di alang-alang Gantarawang. Serem ya. Ada yang pernah punya pengalaman seperti Kotet? Share ya di kolom komentar. Oke, segitu aja cerita dari Nyai Mistis. Nantikan Nyai Story di segmen yang akan datang. Oh iya, Mas berhenti dulu Mas. Semua cerita tadi Nyai ambil dari berbagai situs di internet ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Dadah!